Pemirsa, puluhan mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak pembahasan draft rancangan undang-undang penyiaran. Sementara di Malang, Jawa Timur, mahasiswa memanjat pagar gedung DPRD Kota Malang untuk menyampaikan penolakan RUU penyiaran. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan aktivis mahasiswa (GAM) menggelar unjuk rasa di pertigaan Jalan Andi Pangeran Petarani, Hertasning, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Selasa siang. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan tolak ancaman kebebasan berekspresi, belasan mahasiswa ini juga melakukan aksi bakar ban bekas di tengah jalan serta menghentikan mobil kontainer sebagai panggung orasi hingga memacetkan arus lalu lintas. Dalam aspirasinya, mereka menyampaikan penolakan pembahasan draft rancangan undang-undang penyiaran oleh DPR RI. Para pengunjuk rasa ini menilai pengesahan undang-undang penyiaran di akhir masa jabatan Jokowi tersebut tidak hanya mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat di tanah air sebagai negara demokrasi, namun juga mengancam kebebasan pers, terutama liputan investigasi. Ada beberapa pasal yang sementara dibahas ini yang kontroversial terkait undang-undang pers saat ini. Kami menganggap dengan adanya pembahasan atau pengesahan dari RUU penyiaran ini akan muncul penekanan bahkan pembungkaman demokrasi di negara Republik Indonesia. Karena dari adanya pelarangan bahkan investigasi yang dilarang oleh pemerintah, ini sudah menyebabkan banyaknya masyarakat bahkan oknum-oknum dari media sendiri yang dikriminalisasi persoalan penyelidikan bahkan pengangkatan dan sebuah kasus. Ratusan mahasiswa dari Cipayung plus Malang Raya menduduki gedung DPRD Kota Malang. Massa juga membakar ban di depan gedung Dewan. Massa kesal tidak ada satupun anggota Dewan yang berada di gedung DPRD saat mereka menyuarakan 26 tahun reformasi. Beberapa mahasiswa mulai memanjat pagar gedung Dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung 2 jam lebih, massa berhasil masuk ke dalam gedung Dewan. Press release Cipayung Plus Malang Raya, 26 tahun reformasi. Reformasi dibegal Jokowi. Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyinggung soal UKT mahal yang menjadi sorotan pendidikan akhir-akhir ini. Mereka meluapkan kekecewaan pada pemerintah yang disebut tidak ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Makassar dan Malang, Jawa Timur, Yusvin Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah panggung di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Rumah terbakar ini merupakan milik keluarga calon pengantin pria yang akan menjadi tempat penyelenggaraan pesta hajatan pernikahan. Ya, namun pemirsa, calon pengantin pria tersebut gagal meminang pujaan hatinya akibat uang panai atau uang mahar 50 juta rupiah ikut terbakar. Sebuah rumah terbakar hebat di Jalan Matirobulu, Dusun Cilelang Utara, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan Selasa dini hari. Rumah ini milik Amir 47 tahun yang akan menggelar acara lamaran pernikahan anak laki-lakinya Helmi yang berumur 24 tahun. Kobaran api semakin besar karena rumah terbuat dari material kayu. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 7 unit armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api bersama warga setempat. Naas, uang mahar sebesar 50 juta rupiah, perhiasan emas, beras 200 kg untuk persiapan lamaran ludes dilalap si jago merah. Mamanya teriak-teriak minta tolong, teriak-teriak sambil dia pukul-pukul nih dinding. Jadi itu kan dindingnya sayang jadi sekali bunyinya. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Blitar di pinggiran Sungai Brantas nampak antusias berebut ikan mabuk saat bendungan Wulingi Raya dan bendungan Serut dibuka. Warga mendapatkan ikan yang naik karena air bercampur lumpur sehingga mudah ditangkap. Ratusan warga memadati sepanjang aliran Sungai Brantas di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Warga berebut ikan yang mabuk setelah bendungan Wulingi Raya dan bendungan Serut dibuka atau flushing. Flushing atau warga sekitar menyebut peladu ini membuat ikan naik ke permukaan dan mudah ditangkap. Apalagi air yang dangkal memudahkan warga untuk menangkap. Ada yang menggunakan jala, jaring, ataupun dengan tangan kosong.
Warga pun mendapatkan ikan melimpah. Beragam macam ikan yang ada di aliran Sungai Brantas menjadi daya tarik warga untuk turun beramai-ramai ke sungai. 2 karung dari pagi. Kegiatan seperti ini udah rutin apa? Rutin, tahun ke tahun udah. Kayak gitu. Biasanya ikannya itu dijual atau dibuat lauk sendiri, Mas? Biasanya lauk sendiri, kasih tetangga, keluarga. Banjir besar itu airnya bisa ditampung, kemudian juga airnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan air baku, baik untuk industri maupun rumah tangga maupun juga untuk irigasi. Tidak jarang, peladu ini juga menjadi tontonan warga saat dikurasnya sungai terpanjang di Jawa Timur ini. Meski demikian, warga tetap harus waspada karena aliran sungai cenderung kencang. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Barat terus mengalami kenaikan. Salah satunya harga bawang bombay yang dibanderol Rp70.000 per kilogram. Sejumlah harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Harga bawang-bawangan bahkan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Salah satunya bawang bombay mengalami kenaikan secara signifikan dipatok Rp70.000 per kilogram yang semula Rp25.000 per kilogramnya. Bawang merah per kilogramnya masih di harga Rp60.000, bawang putih Rp45.000 per kilogram, serta tomat merah dari harga Rp12.000 per kilogram naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Diduga kenaikan harga ini dipicu akibat belum terjadinya panen raya di beberapa daerah yang mengakibatkan berkurangnya stok dagangan di sejumlah pasar induk. Sekarang yang naik itu kentang dari 15.000 sekarang 20. Kalau yang signifikan itu bombay ya. Kalau bombay itu biasa 25.000, sekarang 70.000. Kalau bawang merah sekarang belum turun juga, masih kisaran di atas 55 sampai 60. Ada keluhan, iya biasa beli bawang sekilo, sekarang beli cuma 5.000 ya buat sehari 2 hari cukup. Biar ngirit uang belanja juga, ngatur-ngatur uang belanja gitu. Nah tinggi banget harganya, jauh. Selain harga bawang bombay yang melambung tinggi, harga telur ayam masih bertahan di harga Rp30.000 sampai Rp31.000 per kilogram dari biasanya Rp28.000 per kilogram. Dari Jakarta, Irfan Hardiansa, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar Haji 2024. Pemirsa, setelah tinggal selama 9 hari di Madinah, mulai 20 Mei sampai 1 Juni, jemaah haji Indonesia diberangkatkan ke Mekah untuk menjalani umroh wajib dan rangkaian ritual ibadah haji. Ya, sedikitnya ada 8 kloter dan lebih dari 3.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah dari Madinah. Salah satu kelompok terbang calon jemaah haji yang tiba di Mekah adalah kloter JKG 01 dengan jumlah 392 orang. Mereka tiba di Hotel Al-Ghadir, Makkah. Walau kelelahan, wajah-wajah cerah jemaah penuh semangat terlihat ketika mereka disambut hangat. Jemaah lansia bahkan segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Bimbingnya gitu ya. Ya, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Asal bimbingan anak semuanya. Iya. Jadi Bapak tenang, Pak ya. Alhamdulillah. Rombongan jemaah ini merupakan bagian dari gelombang pertama jemaah haji yang mendarat di Madinah pada 12 Mei lalu. Di Mekah, jemaah haji Indonesia akan tinggal di 170 hotel yang berada di 5 wilayah di sekitar Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Suud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan.